Cina menjadi negara yang ingin menguasai Natuna Utara milik Indonesia, sebab Natuna Utara begitu menggoda bagi Cina, dan Indonesia harus mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Cina mengincar Natuna Utara lantaran untuk memudahkan mereka membangun jalur One Belt One Road alias OBOR yang melewati wilayah Indonesia. OBOR melewati Natuna Utara, kemudian berbelok menuju Selat Malaka, dan akhirnya OBOR akan berujung di Bremen, Jerman. Jalur ini sebetulnya untuk memastikan ekspor Cina ke Asia dan Eropa, dan bagi negara yang dilewati jalur ini juga bisa mendapat manfaat, ikut menumpang kapal niaga Cina, bisa mendapatkan manfaat impor barang yang dibutuhkan dari Cina, begitupun sebaliknya. Adanya OBOR sebetulnya juga bermanfaat bagi Indonesia secara langsung, akan tetapi cara Cina di Natuna Utara tetap tidak bisa dimaafkan begitu saja. Cina harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang ia lakukan di sana. Cina sendiri punya investasi besar di Indonesia. Walau ada sengketa di Natuna Utara, Indonesia dan Cina tidak akan melepas kerjasama ekonomi yang terjalin antar keduanya. Masalah Natuna dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi adalah investasi, hubungan bisnis antar dua pihak, sedangkan Natuna adalah masalah kedaulatan. Cina memang menanamkan investasinya di Indonesia. Cina menyasar investasi di Indonesia saat Presiden Joko Widodo menyerukan doktrin poros maritim dunia atau PMD. PMD ini rupanya bersinggungan langsung dan saling terkait erat dengan OBOR. Tidak salah pemerintah mengaitkan OBOR dengan PMD karena menggerak perekonomian Indonesia secepat kilat. Cina kemudian melakukan Foreign Direct Investment atau FDI, yang berarti investasi asing langsung ke Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dikutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi Cina langsung melonjak drastis di Indonesia dengan nilai 17,29 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 yang lalu. Angka tersebut cuma bisa dilampaui oleh Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Melihat angka tersebut, sudah barang tentu Indonesia menganggap Cina sebagai partner penting. Begitupun sebaliknya, tanpa Indonesia proyek OBOR cuma angin lalu. OBOR dilihat Indonesia mampu menyediakan suntikan dana senilai 4.796 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur demi jadi negara maju di masa depan. OBOR juga memperkuat proyek tol laut Jokowi, di mana pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumut dan pelabuhan Bitung di Sulut jadi salah satu alasan Indonesia oke saja dengan jalur dagang gagasan Cina tersebut. Tapi sekali lagi, Indonesia menyayangkan sikap Cina di Natuna Utara, sebab hal itu sedikit banyak akan berpengaruh akan OBOR di masa depan. Analis pertahanan dari Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia, Daniel, mengungkapkan jika Cina memicu ketegangan di perairan Asia Tenggara. Daniel mengatakan, "Saya pikir itu harus dipimpin, terutama oleh negara-negara anggota yang memiliki kepentingan langsung. Mereka mungkin didukung oleh anggota ASEAN lainnya yang ada kepentingan langsung dalam mendukung posisi sebelumnya." Menurut Daniel, ASEAN harus bersatu untuk melawan Cina. Daniel mengatakan, "Saya pikir peran ASEAN adalah peran dukungan terbaik bagi negara-negara anggota yang memiliki kepentingan saat di Laut Cina Selatan. Bagi saya itu akan menjadi jalan ke depan yang lebih menjanjikan. Jangan sampai yang terjadi malah perpecahan pendapat di anggota ASEAN, sebab Cina sudah mulai menancapkan pengaruhnya ke Myanmar serta negara Kamboja. Apalagi dengan membangun pangkalan militer di Kamboja, memberikan opsi Cina untuk memilih wilayah mana yang akan mereka serang." Cina sedang memilih kapan dan bagaimana melakukan eskalasi dan siapa yang menjadi sasaran. Karena tanggung jawab kolektif, mereka berhati-hati untuk menghindari perselisihan dengan lebih dari dua penuntut pada saat yang bersamaan. Indonesia harus waspada di Natuna Utara. Jika pangkalan militer Cina jadi di Kamboja, maka ancaman terhadap Indonesia akan semakin meningkat. Pengarah ekonomi pejabat Perdana Menteri Malaysia, Syahril Sophian Hamdan, mendorong Indonesia untuk memimpin negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga keamanan di Laut Cina Selatan. Syahril berkata Indonesia bisa melakukan itu saat menjadi ketua ASEAN tahun depan. Menurutnya peran Indonesia krusial dalam menangani ketegangan negara-negara Asia Tenggara dengan Cina di perairan tersebut. Kedudukan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 merupakan peluang untuk tampil dengan kepemimpinan untuk memastikan sekali lagi menjadi satu organisasi yang menjamin keamanan kawasan.
Syahril memahami posisi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Perairan Indonesia tidak berbatasan langsung dengan perairan Cina. Meski demikian, ia menilai sengketa Laut Cina Selatan bukan urusan satu dua negara di Asia Tenggara. Menurutnya, semua negara ASEAN perlu menyatakan sikap tegas kepada Cina. Syahril menyampaikan, ASEAN dibentuk untuk mencegah perselisihan di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun ia mengatakan, tantangan pada zaman ini telah berubah. ASEAN perlu berevolusi menjadi entitas yang mempertahankan keamanan dan kepentingan bersama meskipun ada tekanan dari luar keanggotaan ASEAN.